Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Polarek TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita ngaji di program Titian. Sebagai orang tua, tentu kita sangat mendambakan tumbuhnya seorang putra-putri yang saleh salihah. Karena sebagaimana tersebutkan dalam hadis sahih, idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Ada 3 hal investasi akhirat yang bisa mulai kita tabung hari ini. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waladin salihin yad'ulah, tumbuh kembangnya seorang putra yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi baginda Nabi itu menyebutkan satu dari 3 investasi akhirat yang abadi adalah tumbuh kembangnya putra-putri yang saleh salihah. Di era modern seperti ini, tentu itu menjadi PR tersendiri bagi kita sebagai orang tua untuk mengondisikan putra-putri kita itu bisa tumbuh kembang sesuai yang tersebutkan oleh baginda Nabi, waladin salihin yad'ulah. Di tengah peradaban yang begitu modern, digital, ditambah lagi gaya hidup, sistem sosial, dan seterusnya, kita harus mulai perhatian untuk menemukan formula yang sekiranya bisa kita aplikasikan dalam mengedukasi putra-putri kita untuk mampu tumbuh kembang menjadi saleh salihah. Tentu kita sudah pernah atau sering mengikuti sekian parenting, sekian tips kepengasuhan, tips edukasi, tips dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu baik untuk memperkaya wawasan kita, untuk menemukan formula yang pas untuk putra-putri kita pada akhirnya mampu tumbuh menjadi saleh salihah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan satu temuan oleh seorang mahasiswi berkebangsaan Mesir, namanya Sarah binti Khalil al-Mutiri. Beliau mahasiswi pasca sarjana di Universitas Ummul Qura, Makkah. Konsentrasi yang beliau ambil adalah pendidikan Islam. Dalam karya ilmiah beliau, Sarah binti Khalil al-Mutiri ini, itu beliau menyajikan sebuah tesis yang berjudul Khiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Karya ilmiah itu dia beri judul dialog
antara seorang ayah dan putranya yang termuat di dalam Al-Quranul Karim dan sisi aplikatifnya dalam dunia pendidikan. Jadi si mahasiswi ini, Sarah binti Khalil Al-Mutiri, ini mencermati setiap ayat. Dia pilih ayat-ayat yang berisi dialog langsung, yang direkam, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ditemukan ada 17 dialog antara anak dan orang tuanya. Ke-17 ayat ini itu tersebar di 9 surah dalam Al-Quran. Ada yang di surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah Hud, surah Yusuf, surah Luqman, surah Maryam, surah Al-Qasas, surah Al-Ahqaf, dan surah As-Saffat. Dari 17 ayat ini, itu yang menarik adalah satu ayat di surah Al-Ahqaf itu berisi dialog antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Kemudian di 2 surah lainnya, tadi 1 surat antara anak dan kedua orang tuanya. Kemudian 2 ayat itu antara anak dengan sang ibunda. Sisanya, tadi kan ada 17 nih, dikurangi 1 antara anak dan orang tua, dikurangi 2 lagi, berarti 17 dikurangi 3, tersisa 14 ayat. Nah, yang 14 ayat ini itu ternyata isinya dialog langsung antara seorang ayah dengan putranya. Kenapa? Al-Quran itu menyajikan segmen dialog langsung antara ayah dan sang putra itu porsinya lebih banyak. Dari 17 ayat yang ditemukan oleh Sarah tadi, yang 14 dialog antara anak dengan ayahnya, 2 ayat antara anak dengan ibunya, 1 ayat antara anak dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Kira-kira kenapa kok porsi dialog langsung antara ayah putra disajikan banyak? Jangan kemana-mana, Polo. Akan kita lanjutkan. Jadi kenapa sih kok Al-Quran itu menyajikan banyak ayat berisikan dialog langsung antara seorang ayah dengan sang putra? Dari 17 tadi itu 14 ayat. Sekarang kita melihat peradaban era kini, di mana sistem sosial yang sudah terbangun, kesibukan yang sudah terbangun, itu disadari atau tidak menjadikan sosok sang ayah itu menjadi terjauhkan dari putra-putri mereka. Semisal begini, yang paling umum yang bekerja itu adalah seorang ayah. Ayah berangkat pagi, pulang petang dalam kondisi capek. Dan tentu ketika di rumah pun, kadang-kadang
tak cukup waktu bagi sang ayah itu untuk berjumbu dengan putra-putrinya. Sementara Al-Quran menyajikan porsi besar dialog langsung seorang anak, seorang ayah dengan sang putra. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah Bolo, utamanya sebagai seorang ayah. Sesibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk meningkatkan kedekatan emosional dengan putra-putri kita. Tentu upaya untuk meningkatkan kedekatan emosional ini banyak. Kita petakan jadi dua ya. Ikhtiar untuk membangun kedekatan emosional atau kedekatan batin antara sang putra dan sang ayah itu kita bisa bangun dengan dua hal. Pertama adalah dengan ikhtiar ruhani. Ikhtiar ruhani ini apa? Ikhtiar ruhani adalah sebagai seorang ayah, kita juga harus intens mendoakan putra-putri kita. Setelah sholat misalkan, mari kita doakan putra-putri kita, sebut nama mereka selengkap-lengkapnya. Kepada putraku Arsaka Muhammad Arfa Sasmaka Akbar, ya Allah semoga panjenengan menjaga. Kepada putriku Salma Amira Prajna Paramita Aishwarya, ya Allah semoga panjenengan menjaganya. Jadi kenapa Al-Quran itu menampilkan porsi lebih besar dari 17 ayat yang berisikan dialog antara orang tua dengan anaknya? Itu porsi dialog antara ayah dan anak itu disajikan 14 ayat. Ini adalah edukasi Qur'ani. Seolah-olah Al-Quran itu memaklumatkan bahwa peran sang ayah untuk pembentukan karakter sang putra sampai tumbuh menjadi saleh, putri menjadi salihah, harus didominasi oleh ayah. Sementara di lapangan hari ini, di era modern seperti ini, disadari atau tidak, betapa sang ayah itu sudah tersibukkan oleh aktivitas mencari nafkah, sehingga perhatian dia untuk membangun kedekatan emosional dengan sang putra-putri ini memudar atau bahkan terabaikan sama sekali. Itulah kenapa dalam ilmu psikologi fenomena seperti ini itu dikenal dengan istilah fatherless atau father hunger, di mana seorang anak itu kehilangan sosok ayahnya. Bukan karena ayahnya meninggal, ayahnya masih, hanya saja karena keintiman antara ayah dan anak tidak terbangun. Karena ikatan batin, kedekatan emosional antara putra dan anak ini tidak dibangun, sehingga seorang anak itu merasakan sama seperti tidak punya ayah. Nah, ini patut diwaspadai, Bolo. Al-Quran tadi, edukasi Qur'aninya, ayah itu harus dominan dalam pembentukan karakter sang anak. Makanya disajikan banyak tadi, 14 dari 17 ayat.
Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana di era modern seperti ini, dengan sistem sosial yang sudah berjalan seperti ini, dengan kesibukan ayah di luar rumah mencari nafkah untuk bisa tetap membangun kedekatan emosional? Ada dua hal. Pertama adalah ikhtiar ruhani, atau kita bahasakan ikhtiar batin, di mana seorang ayah harus tidak lupa untuk mendoakan seluruh putra-putrinya satu persatu di setiap ba'da sholat. Misalkan begini, setelah sholat, sebagai seorang ayah, mari kita doakan satu persatu. Ya Allah, putra saya Arsaka Muhammad Arfa Sasmaga Akbar, mudah-mudahan panjenengan jaga ya Allah. Ya Allah, putri saya Salma Amira Prajna Paramita Aishwarya, mudah-mudahan panjenengan jaga. Sebagai seorang ayah, mendoakan satu persatu putra-putrinya adalah ikhtiar batin dan sebuah keniscayaan. Harus dilakukan. Yang kedua adalah ikhtiar lahir. Ini tentu dengan interaksi, intensitas interaksi, bermain dengan putra-putri, di sela-sela kesibukan di kantor, di tempat kerja, dimanapun, berbisnis, kita luangkan waktu untuk video call dengan putra-putri. Nanya kabar, sedang apa, bercanda. Begitu sampai di rumah, meskipun dengan kepenatan setelah mencari nafkah, tetap sempatkan untuk bercengkrama, bermain jika masih anak-anak, berdiskusi jika anak ini sudah beranjak dewasa. Terus bangun interaksi itu, terus bangun komunikasi itu. Agar apa? Agar sosok ayah dominan dalam kehidupan putra-putri. Ada satu tips aplikatif dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajha. Baginda Sayyidina Ali karramallahu wajha itu punya tips aplikatif parenting atau mendidik putra-putri dengan konsepnya 7x3. Apa itu 7x3? Jangan kemana-mana Bolo, akan kita lanjutkan setelah ini. Baginda Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau punya tips parenting yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita dalam mengondisikan putra-putri ini menjadi pribadi yang saleh-salihah. 7x3 di sini adalah 7 tahun pertama putra-putri itu harus kita perlakukan seperti seorang raja. Usia 0 sampai 7 tahun kita perlakukan putra-putri sebagai seorang raja. Artinya kita bikin happy, kita ajak bermain. Jangan gengsi, jangan segan untuk
melakukan hal-hal konyol dengan putra-putri kita di usia 7 tahun pertama. Dan dalam ayat-ayat tentang dialog ayah putra, itu rata-rata fokus tema atau fokus obrolan itu berkisar seputar tauhid. Maka sekalipun usia 7 tahun pertama putra-putri kita di sela-sela bermain, kita perlahan perkenalkan tentang konsep ketauhidan. Kita perkenalkan perlahan-lahan tentang sosok Allah. Kita ajak ke masjid. Mau makan misalkan. Nak, ini yang menciptakan makanan ini Allah. Sedang bermain, kita belikan mainan. Nak, ini yang membelikan mainan ini Allah. Perlahan, di tengah-tengah canda, di tengah-tengah cengkrama dengan putra-putri 7 tahun pertama itu kita sisipkan doktrin ketauhidan sekadarnya. Perlakukan sebagai raja. Dan ketika seorang anak itu bermain, Anda sedang sibuk, langsung sambut panggilan itu. Ini penting loh. Supaya nanti ketika dewasa anak itu ketika bolo panggil, yo langsung teko. Karena di waktu kecil saat dia memanggil bolo, ayah ayo bermain, sesibuk apapun langsung jawab, iya nak, ayo bermain. Perlakukan seperti raja. Yang kedua, dari usia 7 sampai 14 tahun, perlakukan anak sebagai tawanan. Tawanan di sini maksudnya adalah ayah utamanya itu juga harus mulai memberikan rambu-rambu. Makanya di rentan usia 7 sampai 14 tahun ini kita sudah diperintahkan sama agama untuk mengajarkan sholat. Untuk mengajarkan anak itu mulai melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Ya tentu haji belum, tapi yang 4 itu mulai dari syahadat, sholat dan seterusnya mulai kita latih. Tidak lagi kita los seperti di 7 tahun pertama. Kita perlakukan sebagai tawanan, kita memegang kendali. Kemudian 7 tahun ketiga, dari usia 14 sampai 21, perlakukan putra-putri itu sebagai seorang sahabat. Artinya dominasi ayah itu dikurangi untuk melatih kedewasaan sikap seorang anak. Beri kepercayaan kepada anak. Latih dia untuk menentukan keputusan sendiri. Menentukan pilihan sekolah. Meskipun kita juga turut memberikan input, masukan. Tapi perlakukan sebagai sahabat. Coba kita lihat dialog baginda Nabiullah Ibrahim kepada sang putra Nabiullah Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara. Surat As-Saffat ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat, bermimpi, aku itu menyembelih engkau nak. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Coba. Baginda Nabi Ibrahim tahu betul itu wahyu.
Tapi tak lantas beliau semena-mena, nak pokoknya pokok bapak oleh wahyu belawakmu, kon kudu gelem, tidak. Beliau mengajarkan anak untuk mengambil putusan sendiri. Supaya apa? Supaya kedewasaan berpikir, supaya kedewasaan mental, supaya kedewasaan analisa, supaya kedewasaan sikap terbentuk sampai lepas 21 ke atas, siap anak menjadi dirinya sendiri, siaplah anak berdikari. Tidak lagi apa kata orang tua. Dia sudah matang, mapan secara emosional, secara mental, secara pengambilan sikap. Itu bolo. 7x3 parenting ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Insya Allah jumpa kembali di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV